Internet dan dunia digital adalah tambang minyak yang baru. Hey, what's up, my friends? This is a never-ending giant mountain of cash. And as much cash as you can carry, you can keep. Dalam 6-7 tahun terakhir, banyak banget lapangan pekerjaan baru dan orang-orang kaya baru yang lahir dari sektor ini. Sebut saja influencer, selebgram, youtuber, tiktoker, key opinion leader, dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah semua pelaku industri ini hidup dalam keadaan yang stabil dan nyaman? Apakah semuanya sudah mencapai financial freedom? Atau apakah semuanya sudah menjadi orang kaya? I'm Lisette, and I racked up $10,000 of debt trying to become an Instagram influencer. Jadi gini, gue punya kenalan pelaku dunia digital. Gue nggak nyebut itu influencer, artis, content creator, selebgram, youtuber, tiktokers, nggak. Karena yang penting itu apa yang terjadi sama dia, bukan siapa dia gitu. Jadi nggak perlu dicari-cari. Nah, teman gue ini 2 tahun yang lalu itu bisa menghasilkan uang hampir 1 M dalam 1 tahun. Uang yang sangat besar ya. Dan jelas gue rasa kita semua sepakat uang sebesar itu punya fleksibilitas yang sangat tinggi gitu. Nah, uang ini ternyata dia pakai untuk beli jam tangan mewah, tinggal di apartemen yang mewah, beli sepatu mewah, beli mobil mewah, melakukan beberapa kali pesta dan liburan ke tempat-tempat yang mahal. Singkat cerita, 1 tahun yang lalu produk yang dia punya itu mulai kehilangan engagement. Algoritma mulai tidak berpihak sama dia. Sedangkan dia udah bikin standar hidup yang tinggi dan gaya hidup yang tinggi. Lama-kelamaan sumber pemasukan dia satu-satunya mulai menurun. Dan satu persatu barang mahal yang dia punya dia lepas. Terus terakhir gue ketemu sama dia cuma bilang ya dia menyesal gitu. Menyesal karena uang banyak yang dia punya dulu nggak dia alokasikan untuk investasi. Nggak dia alokasikan untuk memenuhi kebutuhan primer. Misalnya kayak rumah. Tidak dialokasikan untuk membuka usaha. Dia tidak memitigasi sama sekali apa yang akan terjadi di pekerjaannya dia. Terus juga ada kasus di Tuban, di sebuah kampung miliarder. Kenapa disebut kayak gitu? Karena warganya tiba-tiba mendadak jadi miliarder semua. Karena mereka jual sawah dan tanah dan dibeli dengan harga mahal. Nah, uang hasil penjualannya mereka pakai untuk beli mobil-mobil mewah. Dan tidak menunggu waktu yang lama, akhirnya mereka kembali ke situasi ekonomi mereka sebelum menjadi kaya. Yang membedakan hanya dulu mereka punya sawah dan tanah. 2 contoh ini merupakan salah 2 yang gue kira mungkin banyak teman-teman temukan di tempat lain, yang menjadi bukti betapa bermasalahnya literasi finansial masyarakat Indonesia. Artinya, kemampuan untuk menghasilkan uang yang banyak ternyata tidak berjalan lurus sama dengan kemampuan mengelola uang tersebut. Gue langsung melakukan riset dan penelitian soal ini. Gue menemukan data menarik dari PISA yang menjelaskan bahwa literasi finansial Indonesia masih sangat rendah, hanya mendapat skor senilai 388. Terus gue juga baca laporannya World Bank yang menjelaskan salah satu faktor yang bisa saja mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia adalah kedalaman finansial. Artinya, menurut World Bank kita masih sangat lemah di situ. Partisipasi masyarakat di produk investasi, pasar modal, asuransi, dan lain sebagainya itu masih sangat rendah. Tapi gue ngerasa itu saja tidak cukup. Gue butuh data yang lebih akurat lagi. Gue butuh wawancara langsung dan gue butuh koresponden yang bisa gue tanya. Syukurnya OCBC NISP menyediakan data yang gue butuhkan. Mereka ngirimin dokumen yang membantu gue dalam riset dan penelitian. Langsung aja mereka mewawancarai 1024 koresponden yang ada di 3 kota besar Indonesia: Jakarta, Surabaya, dan Medan. Nah, OCBC NISP ini punya indeksnya sendiri, namanya Financial Fitness Index. Yang mana indeks ini digunakan untuk mengukur kesehatan finansial masyarakat. Dan melalui indeks ini, gue jadi paham kenapa banyak influencer, content creator, selebriti, public figure, artis, musisi yang notabene memiliki kemampuan untuk menghasilkan penghasilan yang sangat besar,
tapi harus mengalami kesulitan ataupun masalah finansial. Ini juga sangat relevan dengan situasi yang terjadi kepada masyarakat di Kampung Tuban. Ini juga memberi kita petunjuk atas jawaban kenapa masih banyak masyarakat Indonesia yang harus kena investasi bodong ataupun penipuan. Pertama, indeks financial fitness kita itu tergolong rendah, cuma 40,06 poin. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, ini masih jauh sekali, yang mana mereka sudah mencapai 62 poin. Tapi berita baiknya, indeks ini meningkat kalau kita bandingkan tahun lalu yang cuman ada di angka 37,7 poin. Nah, kalau kita lihat dari partisipasi masyarakatnya terhadap investasi, kita juga tergolong rendah, cuman 9%. Tapi ini lebih baik dari tahun lalu yang cuman ada di angka 3%. Ya, it's good. Selanjutnya, dari orang yang berinvestasi cuma 22% yang memiliki pemahaman yang baik atas instrumen investasi yang mereka pilih. Tapi ketidakpahaman orang terhadap finansial ini apakah hanya terjadi kepada masyarakat golongan menengah ke bawah? No. Orang-orang yang gajinya lebih dari 40 juta rupiah ternyata skor finansialnya turun mencapai 4,81 poin. Dan hanya setengah dari mereka yang memiliki dana darurat. Lalu masih berdasarkan Financial Fitness Index ini, kita akan menemukan bahwa 41% orang masih salah mendefinisikan arti kaya yang sebenarnya. Mereka juga mempertanyakan mindset atau bagaimana masyarakat mengartikan kata kaya. Sebagian besar koresponden menjawab kekayaan dapat terlihat dari barang mewah. Mindset seperti inilah yang membuat kita terjebak. Memahami kekayaan dari apa yang tampak menyebabkan kita bias. Secara tidak kita sadari, yang kita lakukan bukan menjadi kaya tapi ingin terlihat kaya. Selama kekayaan masih dilabelkan dengan barang mewah yang terlihat, maka kasus seperti yang terjadi ke beberapa influencer, artis, selebgram, ataupun kasus yang ada di kampung miliarder Tuban akan terus terjadi. Karena dengan motivasi seperti ini, ketimbang menjadi kaya beneran, kita lebih antusias untuk terlihat kaya. Dan inilah yang seringkali dimanfaatkan orang-orang. Nah, untuk meningkatkan literasi finansial dan memperbaiki financial fitness yang kita miliki, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, selalu sesuaikan kebutuhan dengan anggaran. Artinya, belilah kebutuhan dengan anggaran yang sudah lu tetapkan sebelumnya. Jangan anggarannya menyesuaikan kebutuhan yang lu inginkan. Kalau ketika gue ingin membeli satu jenis barang, maka gue akan menetapkan dulu pagunya berapa gitu. Dan gue nggak akan beli lebih dari yang udah gue tetapin. Dan itu membantu kita lebih disiplin dalam pengelolaan finansial. Kedua, ini mungkin butuh sedikit effort dan terasa merepotkan di awal-awal, tapi percayalah manfaatnya sangat besar. Biasakan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan. Per bulan misalnya, per minggu, atau kalau bisa per hari, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena ini akan sangat membantu lu dalam melakukan evaluasi finansial. Ketiga, selalu siapkan dana darurat. Gak perlu banyak-banyak, yang penting konsisten gitu. Karena kita nggak pernah tahu situasi apa yang akan terjadi ke depannya. Jangan sampai kita menyesal karena kita nggak punya dana darurat. Dan nggak ada yang bilang dana darurat itu harus besar banget, nggak. Yang penting konsisten. Dan sesuaikan sama kondisi dan kemampuan yang lu miliki. Terakhir, pelajarilah instrumen finansial dan investasi dengan baik. Dan ketika lu mau melakukan investasi, lakukanlah ketika lu paham, bukan cuma tahu. Artinya lu udah paham profil resikonya dan potensinya. Jangan pernah melakukan sesuatu yang belum lu pahami sama sekali. Apalagi cuma karena FOMO dan ikut-ikutan. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena kebodohan adalah salah satu musuh terbesar umat manusia kan. Dan kebodohan juga yang sering membuat kita merasakan kerugian yang besar dalam hidup. Jadi satu-satunya cara belajar. Ingat, financial goals kita beda-beda, situasi kita berbeda-beda, kondisi kita juga berbeda-beda. Ini bukan lomba lari, kita punya track masing-masing gitu. Dan di sini juga menuntut keseimbangan Bapak Ibu. Artinya sejago-jagonya lu nyari duit, tapi lu nggak bisa ngelola duit lu sama sekali, itu bakal habis-habis juga. Di satu sisi, ketika lu tahu semua teori soal pengelolaan finansial, lu tahu semua ilmunya, lu ikut semua seminarnya, tapi kalau uangnya nggak ada, ya percuma. Jadi makanya seimbang antara cara menghasilkan uang dan cara mengelola uang. Dan untuk mengetahui apakah kalian sudah financially fit atau belum, kalian bisa cek skor kesehatan finansial kalian di ruangmenyala.com.
Jadi dengan ini kita bisa tahu kondisi kesehatan finansial yang kita miliki. Setelah kita mengisi pertanyaannya, kita akan tahu berapa skor finansial kita. Apakah masih jauh atau enggak dari financially fit tersebut. Setelah kita mengetahui, kita juga bakal tahu langkah apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi kesehatan finansial kita, agar kita bisa bangkit sehat finansial untuk menyelamatkan Indonesia. Oke, sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di DokuVlog selanjutnya.